Oh, ya udah. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai tugas kelompok kami dalam menganalisis data model ARIMA di bidang ekonomi. Next. Kelompok 8 terdiri dari Novi Elsa Nurasi, Stefani Paulina Puspitasari, Muhammad Syarif Hidayatullah, Febi Melania Duyanti, dan Gabriela Florentin Luntungan. Next. Pendahuluan. Pertama ada abstrak. Model ARMA merupakan model ARIMA untuk deret waktu yang tidak mengalami transformasi pembedaan. Pada model ARMA, syarat kestasioneran mengikuti model ARP, sedangkan model kekonvergenannya mengikuti model MAQ. Untuk mengetahui kestasionerannya, dapat dilakukan dengan cara menguploadkan data yang telah tersedia, dan untuk memperoleh nilai taksiran awal, maka harus mengkombinasikan nilai harapannya. Model ARMA sangat sesuai untuk melakukan peramalan data harian nilai tukar uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dimulai dari 1 April 2009 sampai dengan 30 April 2009. Next. Latar belakang. Time series atau runtun waktu adalah himpunan observasi data terurut dalam waktu. Metode time series adalah metode peramalan dengan menggunakan analisa pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu. Peramalan suatu data time series perlu memperhatikan tipe atau pola data. Secara umum, terdapat 4 macam pola data time series, yaitu horizontal, tren, musiman, dan siklis. Salah satu ilmu statistika yang dapat digunakan untuk melakukan peramalan dan pengaplikasian pada data-data harian nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika adalah ARMA. Selanjutnya. Tujuan. Ini ada 4 tujuan. Pertama, menentukan identifikasi pada model yang akan dianalisis. Kedua, dapat menentukan pendugaan parameter bagi model. Ketiga, ada dapat mendiagnostik model. Yang terakhir, mampu melakukan forecasting pada model. Selanjutnya. Metode. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu metode. Pada metode itu yang pertama ada sumber data. Nah, data sekunder dengan tipe time series pada makalah peramalan harian nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dimulai dari 1 April 2009 sampai dengan 30 April 2009 bisa dilihat di link di bawah ini. Selanjutnya adalah langkah-langkah analisis. Ada 4 langkah analisis. Yang pertama, identifikasi model. Model ARMA merupakan model campuran, yaitu campuran model autoregresif dan moving average. Pada model ARMA, syarat kestasioneran mengikuti model ARP, sedangkan model kekonvergenannya mengikuti model MAQ. Yang kedua, ada pendugaan parameter. Setelah berhasil menetapkan identifikasi model sementara, langkah selanjutnya adalah pendugaan parameter. Dalam hal ini, cara menentukan menggunakan software RStudio, yaitu dengan cara meminimumkan jumlah kuadrat nilai sisa sebagai kriteria untuk memilih nilai yang optimal. Yang ketiga, yaitu diagnostik model. Sebelum menggunakan model tersebut, perlu dilakukan suatu pengujian terlebih dahulu untuk membuktikan apakah model tersebut layak atau tidak untuk digunakan. Pengujian dapat dilakukan dengan menguji autokorelasi residual untuk meyakinkan bahwa residual tersebut secara signifikan berbeda nyata dari nol. Jika perbedaannya tidak signifikan, maka model tersebut tidak layak untuk digunakan. Yang keempat yaitu forecasting. Dari model yang sudah diperoleh, selanjutnya dilakukan proses peramalan untuk memperkirakan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Forecasting ini ada 3 jenis. Yang pertama itu model deret berskala, model kasual, dan model kualitatif.
Slide ini menunjukkan rumus-rumus yang digunakan dalam proses analisa ARIMA, model ARMA. Yang pertama itu ada autoregressive, terus ada moving average, terus ada autoregressive moving average, autoregressive integrates moving average, dan AIC, lalu white noise, dan mean square error. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yaitu yang pertama, yaitu deskripsi data. Berdasarkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, berupa data harian nilai tukar uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dimulai dari 1 April 2009 sampai dengan 30 April 2009. Adapun jenis datanya adalah data runtut waktu atau time series, karena secara kronologis data tersebut disusun berdasarkan waktu yang digunakan untuk melihat pengaruh perubahan dalam rentang waktu tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Stephanie. Baik, untuk pada kasus ini, data sudah disajikan dalam bentuk tabel seperti pada slide berikut, yang terdiri dari data waktu dan data nilai tukar rupiah mulai dari tanggal 1 April 2009 hingga tanggal 30 April 2009. Next. Untuk langkah analisis yang pertama, yaitu identifikasi model. Langkah awal dalam identifikasi model adalah menentukan apakah data berkala yang akan digunakan bersifat stasioner atau tidak. Model ARMA merupakan model ARIMA untuk data deret waktu yang tidak mengalami transformasi pembedaan. Pada model ARMA, syarat kestasioneran mengikuti model ARP, sedangkan model kekonvergenannya mengikuti model MAKI. Next. Untuk data nilai tukar rupiah, kita dapat menggunakan fungsi plot untuk mengetahui pola data pada kasus ini. Diketahui dari grafik tersebut pola datanya yaitu musiman. Next. Untuk mengecek stasionaritas ragam dari kasus ini, kita dapat menggunakan fungsi Boxcox lambda. Dan untuk mengecek stasionaritas rata-rata, kita juga dapat menggunakan fungsi ACF dan fungsi PACF. Selain itu dapat menggunakan uji normal. Kesimpulan dari coding pada software RStudio ini yaitu dengan fungsi Boxcox lambda dapat dinyatakan data sudah stasioner, dan pada plot ACF dapat dilihat hanya sampai leg ketiga yang berada melebihi batas yang menunjukkan sifat ARMA. Grafik bisa dilihat pada slide berikut ini. Next. Untuk langkah analisis yang kedua, yaitu pendugaan parameter model. Kita dapat menggunakan fungsi auto ARIMA dan kemudian diketahui output dari software tersebut seperti pada slide berikut ini. Sedangkan untuk mengetahui modal tentatifnya, kita dapat menggunakan fungsi ARIMA pada slide berikut ini. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya, Feby. Lalu pada langkah ketiga yaitu diagnostik model. Setelah kita menentukan model-model tentatif, perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu untuk membuktikan apakah model tersebut layak digunakan atau tidak. Pengujian dapat dilakukan dengan menguji autokorelasi residual untuk meyakinkan bahwa residual tersebut secara signifikan berbeda nyata dari nol. Jika perbedaan tidak signifikan, maka model tersebut tidak layak. Oleh karena itu, harus mengulangi langkah pertama dan kedua untuk menulis model alternatif. Next. Yang pertama dilakukan cek asumsi normalitas residual. Dengan hipotesis H0 yaitu data tidak stasioner atau memiliki unit root, dan H1 yaitu data stasioner atau tidak memiliki unit root. Dengan kriteria pengujian, p-value lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0. Dan jika p-value lebih besar dari 0,05, maka terima H0. Dan jika pada model yang memiliki p-value lebih kecil daripada 0,0 atau terima H0, akan dilanjutkan dengan uji autokorelasi.
Lalu pada normalitas residual, kami menggunakan Lilly test dengan codingan seperti ada di slide. Pada hasil output, model 1 memiliki p-value yang lebih kecil dari 0,05. Maka artinya tidak memenuhi asumsi kenormalan residual. Lalu pada model kedua, p-value lebih besar dari 0,05, maka terima H0 yang artinya memenuhi asumsi kenormalan residual. Lalu pada M3, p-value lebih besar dari 0,05, maka terima H0 yang artinya memenuhi asumsi kenormalan residual. Next. Lalu pada model keempat, p-value lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0 yang artinya tidak memenuhi asumsi kenormalan residual. Lalu pada model kelima, p-value lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 yang artinya tidak memenuhi asumsi kenormalan residual. Kemudian pada model ke-6, p-value lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 yang artinya tidak memenuhi asumsi residual. Dan yang terakhir, pada model ke-7, p-value menunjukkan lebih besar dari 0,05, maka terima H0 yang artinya memenuhi asumsi kenormalan residual. Maka model yang akan dilanjutkan dengan uji autokorelasi adalah model 2, 3, dan 7. Next. Dicek autokorelasi, hipotesis diantaranya H0 tidak ada autokorelasi antar residual. Lalu H1-nya adalah terdapat autokorelasi antar residual dengan kriteria keputusan jika p-value lebih kecil dari 0,05 maka tolak H0, dan jika p-value lebih besar dari 0,05 maka terima H0. Kami menggunakan Ljungbox test pada software RStudio untuk menguji autokorelasi. Pada hasil output, pada M2 atau model 2, p-value menunjukkan lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0, yang artinya terdapat autokorelasi antar residual. Next. Lalu pada model ketiga, p-value menunjukkan lebih besar dari 0,05, maka terima 0 yang artinya tidak terdapat autokorelasi antar residual. Maka sudah menandakan asumsi autokorelasi terpenuhi. Lalu pada model terakhir, model ke-7, p-value menunjukkan lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 yang artinya terdapat autokorelasi antar residual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tony. Selanjutnya yaitu menentukan model terbaik. Untuk menentukan model terbaik seperti yang dikatakan oleh Febri tadi, yaitu menggunakan 3 model yaitu AICM2, AICM3, dan AICM7. Dari ketiga model tersebut dapat kita lihat bahwa nilai dari AICM3 merupakan nilai terkecil yaitu 407,6423. Maka dari itu model M3 merupakan model terbaik. Setelah itu dilakukan summary dan didapatkan hasil seperti berikut dan dilakukan pengeplotan. Bisa dilihat hasilnya. Next. Setelah dilakukan diagnostik model, selanjutnya dilakukan forecasting. Forecasting yaitu prediksi nilai-nilai dari sebuah variabel berdasarkan kepada nilai-nilai yang sudah diketahui dari variabel tersebut. Sedangkan peramalan berasal dari kata ramalan. Pada dasarnya, ramalan merupakan dugaan atau perkiraan mengenai terjadinya suatu peristiwa atau kejadian di waktu yang akan datang. Dari kedua pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa ramalan adalah memperkirakan apa yang terjadi di masa yang akan datang, sedangkan ramalan adalah
hasil dari yang sudah diramalkan. Adapun jenis teknik peramalan ada 3, yaitu model deret berkala, untuk waktu, model kasual, dan model kualitatif. Menurut kelompok kami, data yang kita buat ini merupakan data model deret berkala karena data-data ini memprediksi masa depan dengan menggunakan data historis dan membuat asumsi bahwa apa yang terjadi di masa depan. Next. Ini merupakan hasil dari forecasting menggunakan software RStudio. Bisa dilihat outputnya seperti berikut. Dan ini merupakan plot data. Data ini merupakan data musiman. Next. Kesimpulan. Dari data harian nilai tukar rupiah di Amerika, data yang terkategorikan time series di bidang ini dilakukan analisis dengan software R, di mana diketahui pada awal data ternyata stasioner. Kemudian dilakukan diagnostik model ARMA menggunakan ARIMA dengan D sama dengan kan 0. Kemudian diplotkan untuk melihat lag yang keluar dari batas. Karena semua garis lag keluar dari batas untuk menentukan model terbaik dilihat dari nilai AIJ, dan diketahui bahwa model tentatif M3 merupakan model terbaik karena tidak terdapat adanya indikasi autokorelasi dan bernilai paling kecil di antara lainnya, yaitu 8,6451. Maka model tersebut merupakan model ARMA 1.0 atau ARIMA 1.00. Next. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.